Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian 2 ini kita akan sedikit bahas lagi tentang data-data makroekonomi. Yang kedua, lanjutannya adalah Consumer Price Index atau indeks harga konsumen. Indeks ini adalah hitungan dari jumlah keseluruhan harga yang ada di dalam perekonomian. Di Amerika dia diterbitkan oleh Biro Statistik Ketenagakerjaan atau BLS. Kalau di Indonesia itu oleh BPS gitu ya. Tujuannya untuk bisa men-tracking atau merekam perubahan dari beberapa jenis pengeluaran rumah tangga gitu ya. Kemudian juga bisa menentukan beberapa kontrak inflasi, yaitu hitung-hitungan dasar dalam penyusunan yang terkait dengan inflasi gitu ya. Kemudian juga memungkinkan dengan data indeks harga konsumen ini membandingkan antara jumlah nilai uang antar waktu gitu ya. Nah, di Amerika proses penyusunan indeks harga konsumen ini dilakukan dengan survei yang melihat berbagai jenis barang-barang yang dianggap penting bagi konsumsi rumah tangga. Nah, di Indonesia kurang lebih juga dilakukan survei dan metodenya kurang lebih juga sama. Jadi BPS setiap bulan mengumpulkan harga-harga dari berbagai komoditas untuk dicek berapa tingkat perubahannya. Nah, harga-harga yang berhasil dikumpulkan tadi diindeksasi, kemudian ditemukanlah satu indeks yang dianggap sebagai indeks harga di bulan tertentu. Nah, indeks harga bulan tertentu ini bermanfaat untuk dibandingkan antara tahun sebelum atau bulan sebelum atau bulan sesudahnya untuk melihat berapa tingkat perubahan harganya. Nah, tingkat perubahan harga tersebut nantinya akan disebut sebagai inflasi. Gitu. Gimana gambaran cara perhitungan indeks harga konsumen ini? Misalnya, kita membeli di dalam atau BPS coba untuk membeli 20 pizza dan 10 CD dan berbagai tahun gitu ya. Nah, di tiap tahun itu BPS coba membandingkan. Misalnya tahun 2002 harga 20 pizza itu berapa? Misalnya $10. Harga 10 CD berapa? $15. Nah, tahun 2003 BPS datang lagi ke pasar tersebut, dicek. Beli lagi 20 pizza. Harganya berapa sekarang? Oh, rupanya terjadi peningkatan $11. CD-nya berapa? Harga 10 CD. Tetap $15. Dan begitu seterusnya sampai 2015 sehingga nantinya akan ketemu berapa total perubahan harga antar waktu tadi gitu. Misalnya tahun dasar yang di pengumpulan awalnya dilakukan tahun 2002 gitu ya. Apabila ketika dia beli 20 CD dan 20 pizza dan 10 CD, total belanjanya adalah $350. Ketika tahun 2003
total belanjanya jadi $370. Berarti ada peningkatan harga dari 350 menjadi 370, ada peningkatan $20 harganya gitu ya. Kemudian tahun 2004 jumlah barang yang sama dan dari jenis yang sama jadi 400, dan tahun 2005 jadi 410. Nah, tingkat perubahan harganya tersebut itu harga masing-masing tahun tadi itu kan dikumpulkan dari dua jenis barang yang berbeda ya, antara pizza dan CD. Nah, pizza dan CD ini dibentuk atau dihitung sedemikian hingga menjadi bentuk indeks, dianggap kalau tahun dasarnya adalah 2002, dianggap nilainya adalah 100 gitu ya. Nah, tahun 2003 karena ada peningkatan 20%, itu 20% dibandingkan tahun 2002, itu nilai indeksnya berapa? Dengan peningkatan $20 atas barang yang sama. Oh, rupanya perhitungan indeksnya itu menjadikan nilainya menjadi 105 gitu. Dan begitu seterusnya. Nah, peningkatan indeks ini yang nantinya akan dikomparasi antar tahun. Di mana tahun 2003 peningkatan indeksnya itu ada sekitar 5,7%. Kemudian 2004 8,1%, dan tahun 2005 itu meningkat 2,5% gitu ya. Barang-barang apa aja yang dikumpulkan di Amerika itu ada beberapa komoditas, mulai dari food beverage, housing, apparel, transportation, medical care, rekreasi, pendidikan, komunikasi, dan berbagai barang-barang dan jasa lainnya gitu ya. Yang paling gede apa? Yang paling gede perumahan. Kemudian dilanjutkan dengan makanan dan minuman, transportasi, baru kemudian makanan dan minuman, dan sisanya dibagi rata gitu ya. Indonesia barang-barang yang dikumpulin apa aja? Ada beberapa hal juga. Nah, BPS tiap bulan di awal bulan itu meluncurkan report berita resmi statistik tentang perkembangan indeks harga konsumen. Jenis-jenis barangnya apa aja? Itu dibagi menjadi kurang lebih sama klasifikasinya. Ada makanan, minuman, pakaian, alas kaki, perumahan listrik, dan seterusnya. Perawatan pribadi dan jasa lainnya. Nah, di dalam kategori ini itu ada jenis-jenis komoditas terperinci. Misalnya di dalam report ini nanti dilaporkan komoditas terperinci yang paling berpengaruh itu apa aja misalnya gitu ya. Ini misalnya tahun 2024 lalu bulan November yang paling berpengaruh itu sumbangan inflasi paling besar itu adalah beras, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya. Itu kalau inflasinya positif. Kalau inflasinya negatif tuh seperti apa? Kalau misalnya CPI tahun berikutnya itu lebih rendah dibandingkan tahun sekarang. Bulan berikutnya itu lebih rendah daripada bulan sekarang. Artinya ada penurunan harga gitu ya. Nah, yang negatif juga dicatat siapa aja komoditasnya. Kalau di bulan November tahun lalu itu cabai merah, cabai rawit, dan seterusnya. Nah, tentunya perhitungan CPI ini tidak lepas dari masalah. Sama dengan perhitungan data-data lainnya gitu ya. Karena memang karakteristik dari analisis makroekonomi itu kan
masalah yang kompleks dicoba untuk disimplifikasi kan. Tentunya proses simplifikasinya itu bukannya tanpa konsekuensi. Konsekuensinya adalah overstate analisis jadinya kan. Jadi terlalu melebihkan atau adanya bias gitu ya. Nah, bias yang muncul dalam kasus data CPI itu meliputi biasanya itu terkait dengan penggunaan pemberat yang tetap antara satu periode dengan periode lainnya. Jadi kan dalam memproduksi data statistik biasanya itu kan dilakukan secara survei. Survei populasinya ada 200 juta jiwa, yang disurvei cuma 200 ribu orang misalnya gitu. Tentunya kan 200 ribu orang dilakukan survei karena apa? Karena nggak mungkin dilakukan 200 juta orang dalam waktu yang relatif singkat gitu ya. Sensus saja itu di Indonesia dilakukan 10 tahun sekali. Sementara kebutuhan data inflasi kan tiap bulan gitu ya. Nggak mungkin tiap bulan ditanyakan 200 juta orang secara rutin gitu. Ada faktor mahalnya, ada waktu yang harus dikerjakan, kan survei juga nggak butuh waktu gitu ya. Waktunya mepet dan sebagainya, makanya dipilih jalur survei. Cuman masalahnya survei ini kan sampel. Dia dipilih, orang-orang yang dipilih di dalam survei itu dianggap berusaha dianggap merepresentasikan 200 juta orang yang ada di Indonesia sesungguhnya. Cuman proses menganggap 200 ribu jadi 200 juta orang itu kan bukan tanpa konsekuensi. Konsekuensinya adalah untuk menganggap 200 ribu itu setara dengan 200 juta dibutuhkan namanya pemberat. Nah, survei-survei biasanya menggunakan pemberat. Nah, pemilihan angka pemberat disinilah muncul bias-bias tentunya. Karena bisa jadi pemberat yang dilakukan itu agak sedikit miss gitu ya. Ada tidak merefleksikan kondisi sebenarnya. Makanya di Indonesia proses untuk membenahi atau merevisi asumsi-asumsi survei itu dilakukan ketika dilakukan sensus penduduk 10 tahun sekali. Jadi dilakukan survei tiap bulan memang. Cuman untuk melihat data kondisi sebenarnya itu mau nggak mau rujukannya harus nunggu setiap 10 tahun sekali. Nah, proses menunggu itu kan butuh waktu, dan tentunya ketika proses menunggu itu bias itu tidak mungkin bisa kita hindari gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, proses perubahan harga itu kan dimaksudkan untuk melihat tadi bagaimana nilai uang yang kita pegang itu terhadap nilai barang. Masalahnya adalah dalam menghitung inflasi, nilai uang ini bergerak disertai juga oleh kualitas barang yang sedang kita hitung. Contoh, dulu tahun 2003 kalau kita beli komputer yang paling bagus itu Pentium 4 misalnya gitu ya. Harganya berapa? Harganya 5 juta. Sementara di tahun-tahun ini Pentium yang lebih canggih dari Pentium 4 misalnya iCore 2 gitu ya, atau iCore 4, iCore 7 mungkin ya, iCore 7 gitu, harganya juga masih 5 juta. Cuman kita coba bandingin performa antara iCore 7 yang harganya 5 juta di tahun 2003 dengan harga iCore dengan Pentium 4 yang ada di
2003 dengan I-Core 7 yang ada di 2025, performanya kan pasti kebanting banget gitu. Cuman kenapa harganya masih segitu-segitu aja gitu. Nah, seharusnya kalau I-Core 7 itu, kalau kita punya mesin waktu, I-Core 7 itu kita bawa ke tahun 2003, tentunya harga Pentium 4 kan seharusnya kebanting. Ngapain lo ngasih harga 5 juta juga gitu. Ini I-Core 7 yang harganya 5 juta aja, canggihnya udah begini. Sementara Pentium 4 yang lelet, kalau ngasih harga 5 juta juga kan tentu nggak fair gitu ya. Pastinya harganya cuma 200 ribu nih komputer gitu. Artinya apa? Artinya mestinya uang kita itu kan bisa lebih berharga. Kalau dulu 5 juta cuman dapat satu Pentium, cuman dengan adanya pembanding I-Core 7 yang dibawa dengan mesin waktu tadi, harusnya kita bisa beli lebih dari 5 unit komputer saat itu. Nah, hal itu kan nggak dihitung, nggak bisa kita hitung tuh nilai kualitas barang dan juga apa namanya maupun nilai kualitas dan spesifikasi dari barang tersebut gitu ya. Nah, itulah kenapa CPI itu biasnya itu muncul dari sana. Cuman ala kulihal tetap saja apa namanya CPI ini bukannya nggak perlu, tetap mau nggak mau better than nothing akan kita gunakan juga gitu. Nah, tentunya di beberapa negara seperti Amerika, permasalahan-permasalahannya itu coba untuk diteliti dan diatasi permasalahannya dengan pendekatan-pendekatan statistik yang makin canggih. Di Indonesia juga beberapa kali kita sudah merevisi nilai CPI kita. Terakhir tahun 2020 atau 2022 ya, kita tuh merubah standar perhitungan CPI kita di BPS. Tentunya BPS memiliki revisi-revisi di sana sini dari sisi perhitungannya. Nah, itu ikhtiar selain untuk merelevansikan kondisi harga dari barang-barang itu sendiri, juga untuk bisa menangkap masalah-masalah yang terkait dengan penyebab bias tadi. Nah, tadi kita di pemaparan sebelumnya tentang GDP, kita melihat ada yang namanya deflator yang juga bisa digunakan untuk gambaran inflasi di dalam perekonomian. Lantas apa bedanya dengan indeks harga konsumen yang juga nantinya akan kita gunakan untuk menghitung inflasi? Jadi rasio antara GDP nominal dan GDP real adalah deflator kan. Pertumbuhan deflator adalah gambaran inflasi. Sementara di sisi lain, biro yang menangani produksi data indeks harga konsumen itu tujuannya untuk bisa membandingkan harga yang nantinya bisa dapat angka inflasi di dalamnya. Lantas apa beda inflasi yang dihasilkan dari survei dengan harga inflasi yang diperoleh dari rasio antara PDB nominal dan PDB real? Ada perbedaannya rupanya. Perbedaannya yang pertama CPI atau indeks harga konsumen biasanya hanya menyangkut barang-barang yang sifatnya barang konsumsi rumah tangga. Cabai, baju, rumah mungkin transportasi dan sebagainya. Hal-hal yang terkait dengan perilaku konsumsi rumah tangga. Mengingat proporsi konsumsi rumah tangga di dalam PDB besar, maka dibutuhkan tools sendiri untuk bisa menangkap aktivitas konsumsi. Salah satunya perubahan harga yang terkait dengan harga konsumsi. Sementara GDP kan nggak ngomongin konsumsi doang.
ada ngomongin tentang investasi, government spending, dan net export. Nah, di dalam jadi deflator yang dihasilkan dari GDP, harga-harga yang dicakup itu bukan harga konsumsi rumah tangga doang, tetapi konsumsi dari sisi pemerintah, konsumsi dari sisi usaha, sektor usaha, dan konsumsi terkait dengan perdagangan luar negeri tentunya. Maka kalau Bapak Ibu mau menggunakan data yang secara komprehensif bisa digunakan GDP deflator. Nah, masalahnya adalah GDP deflator ini kan biasanya diproduksi tahunan sesuai dengan siklus GDP. Sementara atau yang lebih pendek itu minimal kuartalan lah. Februari, Maret, Juli, Oktober, dan Desember gitu ya. Sementara perubahan harga itu kan terjadi secara rutin. Nah, makanya masing-masing punya kelebihan. CPI ini memang menyangkut hanya barang-barang yang di level rumah tangga, cuman dia rutin diproduksi tiap bulan, terutama oleh BPS ya di Indonesia. Kalau GDP memang komprehensif, cuman hanya diproduksi dalam jangka waktu yang terbatas gitu ya. Kemudian di sisi lain harga barang-barang impor, nah, barang-barang impor ya, misalnya baju yang beli dari impor dari Cina gitu ya, gunting barang perkakas rumah gitu kan banyak tuh yang diproduksi dari Cina. Kemudian buah-buahan kiwi misalnya kita impor dari Australia gitu kan, yang biasa di jus sama abang-abang gerobakan di pinggir jalan gitu ya. Kemudian apalagi barang-barang impor banyak deh gitu ya, itu enggak masuk di dalam CPI. CPI ini dia tidak peduli barang itu barang buatan luar negeri atau buatan dalam negeri, selama itu dikonsumsi warga lokal itu akan kita hitung di dalam CPI. Sementara deflator, harga-harga barang yang impor tadi disisihkan, nggak dimasukkan di dalam perhitungan. Maka misalnya gini, satu saat ada impor barang-barang impor dari negara mayoritas, negara tersebut mengalami bencana alam, misalnya gempa gitu ya, harga barang-barang dari sana naik gitu ya. Itu bisa jadi barang-barang konsumsi kita itu ikutan naik dari sisi CPI. Walaupun ketika kita nilai deflatornya cenderung tidak naik gitu ya. Kalau dulu tuh Taiwan kan penghasil Nvidia dulu lagi beberapa tahun lalu waktu saya masih ngikutin komputer gitu kan, itu kan ada motherboard, kemudian apa namanya graphic cards dulu kan, ada GeForce, ada apa gitu kan, itu kan diproduksi di Taiwan. Taiwan pernah gempa waktu itu, naik harganya. Nah itu dicatat tuh sama si CPI, cuma sama si deflator GDP nggak dicatat gitu. Kemudian apa namanya basket of goods. Nah basket of goods-nya CPI tadi, barang-barangnya yang dicatat di dalam surveinya itu tetap. Tadi kan kita di atas udah ngomongin, ada barang rumah tangga, transportasi, perumahan, dan sebagainya. Ada 9 kategori, 9 sampai 12 kategori. Itu kalau misalnya ada barang baru di luar pencatatan, itu nggak dihitung. Sementara misalnya ada gitu ya, ada inovasi barang baru yang sama sekali baru dan nggak pernah di pencatatan gitu, itu biasanya nggak dimasukin. Cuman kalau di GDP, kalau ada barang-barang yang baru diproduksi di dalam negeri, itu masuk dalam proses pencatatan deflatornya.
itu cukup mempengaruhi perubahan harga di dalam pembentukan GDP. Lantas sejauh mana perbedaannya? Sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Secara jangka panjang nih, secara umum ya, polanya kan mirip tuh ya. Yang hitam ini deflator, yang biru ini CPI atau inflasi gitu ya. Polanya sama. Ketika GDP deflator naik, CPI juga naik. Deflator turun, CPI juga turun dan seterusnya. Cuman secara jangka pendek ada perbedaan-perbedaan sedikit. Kenapa ini berbeda? Ya mungkin tadi. Salah satunya contoh misalnya ada importer utama di negara kita, misalnya dari Cina gitu ya, mengalami gempa misalnya gitu kan. Akibatnya produksi di sana macet. Jadi barang impornya jadi langka kan. Karena mereka harus recovery dan sebagainya, sehingga impor baju jadi langka gitu. Nah tentunya CPI-nya jadi ngelonjak kayak begini gitu. Sementara GDP deflatornya biasa-biasa aja gitu, nggak ada perubahan. Nah balik lagi, jadi bagaimana data mana yang harus dipilih? Dua-duanya tetap bisa dipilih, cuman nanti bagaimana kita menganalisa saja yang kesimpulan analisanya aja yang mungkin akan berbeda gitu ya. Kita mau lihat dari sisi mananya gitu. Nanti kita misalnya kita bikin report, kita tinggal bilang inflasi secara keseluruhan nilainya begini. Ini agak sedikit berbeda dengan inflasi barang-barang konsumsi gitu. Inflasi barang-barang keseluruhan tadi pakai datanya data GDP deflator gitu ya. Kalau CPI barang-barang konsumsi kita tambahin informasi di sana gitu. Nah, tentunya nanti apabila ada margin yang signifikan, kita bisa jadi bahan cerita baru. Oh, karena mungkin negara importir ada permasalahan bencana misalnya, atau ada apa gitu yang menyebabkan adanya difference perbedaan antara data GDP dan CPI, GDP deflator dan CPI. Intinya adalah penggunaan berbagai data itu ditujukan agar kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Jadi sebenarnya data itu hanyalah sebagai tools. Balik lagi ya ke chapter yang 1 kemarin. Data itu sebenarnya cuma sebagai tools untuk membantu kita melihat permasalahan yang kompleks ini dari berbagai arah. Semakin lengkap informasi yang kita terima, maka kita akan makin bisa lebih melihat jelas masalah yang kompleks ini kondisinya gimana, polanya gimana, dan masalahnya di mana, sehingga kita bisa memberikan masukan atau intervensi yang lebih baik ke depannya. Kemudian yang terakhir, tipe datanya adalah tipe data, bukan tipe data, jenis data yang kerap digunakan di makroekonomi adalah data ketenagakerjaan. Di dalam data ketenagakerjaan ini, yang kerap digunakan nantinya adalah data tingkat pengangguran. Dalam menghitung data tingkat pengangguran, tentunya perlu dilakukan survei tersendiri gitu, untuk mengetahui berapa sih jumlah yang menganggur. Masalahnya adalah definisi orang menganggur itu perlu kita perjelas. Siapa orang yang menganggur? Kalau ketika kita ngomongin siapa orang menganggur, tentunya yang harus kita perjelas definisinya bukan definisi pengangguran saja. Definisi orang yang nggak menganggur, orang yang tidak menganggur juga harus kita tahu. Pengangguran ini berapa persen dari apa gitu misalnya. Apakah dari total populasi, apakah dari total orang dewasa, atau dari total apa gitu. Nah, oleh karena itu kita harus tahu yang masuk ke kategori angkatan kerja itu siapa aja, labor force-nya siapa aja. Cuman apakah semua orang dewasa itu adalah labor force? Lantas gimana dengan ibu hamil, ibu rumah tangga, para pelajar gitu, misalnya ada yang orang udah 40 tahun masih aja kuliah S3 gitu kan. Masih sekolah, dia nggak kerja-kerja, masih S3 gitu. Kemudian juga ada orang yang bagaimana orang yang nggak mencari kerja, cuman dia udah putus asa karena nggak dapat. Itu harus diperjelas semuanya.
Nah, dari sana baru nanti kita bisa lihat, oh rupanya orang yang nggak kerja dengan spesifikasi sebagai pengangguran, itu bisa kita tahu berapa persentasenya dibandingkan total angkatan kerja. Nah, untuk memahami konsep ketenaga kerjaan, saya punya beberapa ilustrasi yang mungkin bisa memudahkan kita membaca bagaimana sih ruang lingkup struktur ketenaga kerjaan. Nah, di sini saya menggunakan definisi dari BPS. Apa itu bagaimana sih struktur tenaga kerjaan di Indonesia? Jadi untuk menghitung jumlah orang yang menganggur, kita perlu tahu dulu orang-orang yang masuk ke dalam usia kerja. Jadi untuk menghitung orang yang menganggur, kita perlu tahu orang yang menganggur ini itu bagian dari kategori penduduk yang mana. Nah, di dalam BPS, orang yang menganggur ini adalah orang yang usianya 15 tahun ke atas. Jadi kalau orang yang tidak di bawah 15 tahun ke bawah, itu dia tidak dikategorikan sebagai penduduk usia kerja. Dia tidak masuk ke dalam struktur angkatan kerja gitu ya. Anak bayi, balita di bawah usia 15 tahun gitu, anak SD yang masih di bawah 15 tahun, anak SMP yang masih 15 tahun itu nggak masuk ke dalam perhitungan kita. Yang masuk adalah orang-orang di atas 15 tahun. Nah, orang 15 tahun ini kan beragam. Ada orang yang dia punya kerjaan, yang bekerja, dan orang yang nggak bekerja. Cuman masalahnya adalah orang yang bekerja dan tidak bekerja ini di dalamnya tuh punya karakteristik masing-masing. Gitu ya. Nah, untuk menganalisis bagaimana strukturnya, kita bisa melihat dari dua kacamata. Yang pertama, kita mengkategorikan antara orang yang bekerja dengan yang tidak bekerja. Yang kedua, kita membandingkan antara orang yang angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bedanya apa? Bedanya gini. Kalau kita pertama, kita mau melihat dari sudut pandang orang yang bekerja dan tidak bekerja. Maka orang yang bekerja itu ibarat kata dalam sebuah kue, dia itu pro orang yang kuenya itu warna kuning ini. Sementara orang yang tidak bekerja itu ada dua tipe. Yang pertama bukan angkatan kerja, yang kedua pengangguran. Gitu ya. Nah, itu kalau kita kacamatanya ngelihat antara orang yang punya kerjaan dan orang yang nggak punya kerjaan. Yang nggak punya kerjaan itu bukan angkatan kerja dan orang yang pengangguran. Atau dia adalah orang yang dari sisi kita memandang penduduk di atas 15 tahun ini dari sisi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, kalau orang yang angkatan kerja itu adalah kategorinya ada dua. Kategorinya orang yang masuk ke angkatan kerja itu adalah orang yang kuenya kuning dan merah. Orang yang bekerja dan pengangguran. Sementara bukan angkatan kerja itu adalah hijau. Nah, di dalam analisis ketenaga kerjaan, orang yang nilai apa namanya? Nilai rata nilai jumlah tingkat pengangguran di suatu wilayah itu adalah analisisnya adalah merah ini dibandingkan kuning ditambah merah. Tingkat pengangguran di suatu wilayah adalah jumlah penganggur di wilayah tersebut dibagi orang yang menganggur plus bekerja. Jadi skop pembahasannya itu dicukupkan di angkatan kerja aja.
yang bukan angkatan kerja nggak masuk perhitungan. Nah, makanya di data yang akan kita bahas di chapter 2 makroekonomi ini yang kita bahas itu konteksnya orang yang bekerja dan tidak bekerja aja gitu. Walaupun yang hijau ini sebenarnya menunjukkan kualitas situasi ketenaga kerjaan di dalam perekonomian itu sendiri. Nah, ini gambaran kompleks dari struktur angkatan kerja secara keseluruhan, yaitu penduduk usia kerja yang ada di 15 tahun ke atas. Kalau secara kompleks antara orang yang bekerja dan yang tidak bekerja ini di dalamnya tuh ada banyak lagi. Ada orang yang bekerja setengah nganggur, ada orang kerja paruh waktu. Beda antara kerja nganggur dan paruh waktu apa? Jadi ada orang yang bener-bener nganggur, dia nggak ada kerjaan. Cuman ada orang yang juga setengah bekerja, gitu ya. Cuman antara dia bekerja dan dia tidak bekerja dan dia nganggur. Sementara ada juga orang yang nganggur, dia juga dia bekerja, cuman setengah nganggur, cuman dia statusnya adalah bukan angkatan kerja. Pengangguran adalah orang yang dia nggak bekerja, cuman dia punya hasrat ingin bekerja. Dia udah nge-apply sana sini, cuman masih belum keterima kerja. Karena dia belum keterima kerja juga, walaupun dia punya hasrat ingin bekerja, dia dikategorikan sebagai orang pengangguran. Orang setengah penganggur itu adalah orang yang dia pengen bekerja, cuman karena nggak ada kerjaan, dia rela untuk disuruh apa aja, walaupun jam kerjanya itu di bawah standar normal. Contoh, misalnya ada sarjana fresh graduate lagi cari-cari kerja, nggak dapat disuruh jaga warnet. Nah, warnetnya punya omnya. Gajinya berapa om? Ya gajinya ntar gue kasih makan aja deh gitu, atau gue kasih uang rokok 100.000 sebulan gitu kan. Kerjanya dari jam berapa om? Lu jaga malam aja, dari jam 9 sampai jam 12 gitu. Orang kerja kan mestinya 8 jam standarnya gitu ya. Dia cuman kerja 3 jam gitu. Nah itu kategorinya sebagai setengah penganggur. Juga cuman ada juga orang yang pekerja paruh waktu. Pekerja paruh waktu ini apa? Contoh, ada sarjana cewek lulus kuliah nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Saya mau kawin pak. Udah ada jodohnya? Belum. Ya udah daripada bengang-bengong jagain warnet aja. Dari jam berapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang misalnya perempuan gitu ya. Itu dia nggak punya hasrat untuk bekerja panjang, cuma untuk ngisi waktu luang aja, hitung-hitung bantu omnya aja gitu ya. Nah itu masuk ke kerja paruh waktu gitu. Yang pekerja paruh waktu ini berada di pinggiran antara orang bekerja dan yang bukan angkatan kerja. Yang bukan angkatan kerja ini siapa? Adalah orang-orang yang memang nggak punya hasrat untuk bekerja. Entah itu dia lagi sekolah gitu. Dia pekerjaan utamanya sebagai pelajar gitu. Dia nggak ada kepikiran buat sekolah gitu. Atau ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga di zaman sekarang gitu ya. Dia nggak ada kepikiran buat ngeplay pekerjaan gitu. Atau kategori-kategori lainnya yang memasukkan dia sebagai bukan angkatan kerja. Di Amerika ada satu kategori lagi, yaitu pekerja yang putus asa. Yang putus asa ini gue udah nggak ada harapan deh untuk nyari kerja gitu ya. Nah di Amerika dia masuk bukan angkatan kerja. Mungkin pemerintahnya merasa bertanggung jawab. Rakyat gue sampai putus asa begitu gue akomodir deh dia sebagai orang yang bukan angkatan kerja gitu ya. Sementara di Indonesia orang yang putus asa dimasukkan sebagai penganggur.
Karena mungkin dia putus asa terlalu cepat gitu ya. Ada karena dia diasumsikan dia terlalu cepat untuk berputus asa gitu ya. Karena kan banyak juga gitu ya orang yang ngakunya putus asa cuman hidupnya happy aja gitu ya. Seperti itu. Emang males. Oke. Nah, ini ada beberapa hitungan bagaimana kita menghitung data nilai angka tingkat pengangguran dan seterusnya. Mungkin nanti akan ada video khusus yang akan kita masukkan ke playlist data analisis ya, bukan di dalam tutorial makroekonomi. Cuman konsep dasarnya untuk tenaga kerja seperti itu. Nah, di Amerika dia punya 2 survei yang menghitung nilai pertumbuhan angka tenaga kerja di masing-masing periode gitu ya. Ada survei rumah tangga dan survei establishment survey namanya. Nah, di Indonesia ada juga survei yang mirip-mirip seperti ini. Di Indonesia tuh ada namanya oleh BPS ada 2 jenis survei. Yang pertama survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, dan ada survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Susenas ini bisa kita anggap sebagai household survey gitu. Jadi perilaku rumah tangga dicatat di dalam sebuah survei yang namanya Susenas. Informasi yang ditanyakan di dalam Susenas itu termasuk informasi terkait pekerjaan dari anggota rumah tangga. Sementara tadi Sakernas, survei Angkatan Kerja Nasional yang diproduksi oleh BPS tadi, itu secara spesifik ngomongin tentang perilaku kerja dari sebuah rumah tangga. Kalau yang Susenas, selain perilaku pekerjaan dari rumah tangga, ada perilaku lainnya, perilaku kesehatan, perilaku konsumsi dan sebagainya. Kalau yang Sakernas spesifik ngomongin tentang perilaku pekerjaan yang ada di dalam sebuah rumah tangga gitu, secara nasional. Polanya itu nggak jauh berbeda, sama seperti yang di Amerika gitu ya. Pola antar kedua survei ini nggak terlalu berbeda. Cuman memang balik lagi, masing-masing survei itu punya kelebihan dan kekurangan. Di Indonesia, Susenas itu memang mencatat informasi pekerjaan, cuman nggak terlalu detail. Dia tidak mencatat tentang kenapa motivasi seseorang itu nganggur, kenapa alasan dia berputus asa dari mencari pekerjaan, itu nggak dicatat di Susenas. Cuman dia mencatat informasi ketenagakerjaan secara umum, dia bekerja di mana, di sektor mana, yang bisa dikaitkan dengan perilaku konsumsi, kesehatan, dan pendidikan. Sementara di Sakernas, dia mencatat spesifik pola aktivitas pekerjaan di masing-masing rumah tangga secara spesifik, kenapa dia berputus asa, kenapa dia ngambil kerja sampingan, dan sebagainya. Cuman dia tidak mencatat informasi-informasi perilaku konsumsi, kesehatan, dan pendidikan gitu. Nah, balik lagi, karakteristik dari data perekonomian, terutama yang digunakan dalam analisis ekonomi makro, itu sulit mencari data yang bisa merepresentasikan semua hal. Tetapi data-data itu biasanya punya kelebihan dan kekurangan. Nah, oleh karena itu penggunaan berbagai data itu diharapkan bisa saling mengisi ya. Ada fungsi komplementaritasnya antara satu data dengan data yang lain sehingga informasinya bisa lengkap nantinya.
Nah, diharapkan peneliti bisa punya kemampuan untuk bisa mengolah baik secara teknis maupun pengetahuan penggunaan dari data-data tersebut. Jadi dari pemaparan kita tadi, kita sudah mempelajari beberapa indikator utama dari perekonomian, yaitu terkait GDP, di mana GDP itu ada, bisa kita bagi jadi GDP nominal dan GDP real. Kemudian GDP itu bisa kita lihat dari aspek konsumsi, dari aspek pengeluaran dan income. Baik itu kalau dari income itu kita analogikan dalam penyusunan nilai tambah di masing-masing sektor gitu. Walaupun saya sebenarnya memberikan ilustrasi nilai tambah yang saya samakan sebagai GDP income itu memaksakan, karena sebenarnya GDP income itu dalam praktiknya itu di Indonesia nggak ada, karena data untuk mencari data nilai income itu sangat sulit. Contohnya Bapak Ibu akan sulit kan, berapa penghasilan Bapak Ibu gitu ya. Terutama orang-orang yang tidak bekerja di kantoran atau pegawai negeri. Kalau kayak konsultan itu kan susah gitu. Dia penghasilannya bisa dari konsultasi, dagang juga dan sebagainya, yang nilainya fluktuatif antar waktu. Nah, itu tentunya jadi hambatan bagi PPS untuk bisa mengumpulkan data tersebut gitu. Nah, oleh karena itu salah satu pendekatannya adalah melihat dari sektor-sektor usaha berapa jumlah barang yang produksi, yang itu mungkin bisa dijadikan representasi data GDP dari versi income. Sementara dari data pengeluaran itu tadi kita lihat ada beberapa komponen utama: consumption, investment, government purchase, dan net export. Cuman intinya adalah baik GDP yang dari sisi produksi maupun dari sisi spending itu nilainya diasumsikan nilainya sama. Penggunaan kedua data ini lagi-lagi untuk bisa mengkomplementaritaskan informasi tentang aktivitas produksi di sebuah perekonomian. Sementara kalau dari CPI tadi kita sudah belajar tentang bagaimana proses penyusunan CPI itu sendiri dan bagaimana bedanya dengan deflator. Dan yang terakhir tadi kita sudah membahas tentang bagaimana perhitungan nilai unemployment rate atau data tingkat pengangguran di sebuah perekonomian. Demikian kita cukupkan untuk pembahasan chapter 2. Insya Allah kita akan lanjutkan ke chapter 3. Kita baru mulai masuk ke dalam ekonomi teori klasik perekonomian dalam jangka panjang. Untuk chapter 3 kita akan membahas pendapatan nasional, dari mana asalnya dan kemana perginya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.